Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bu Dina. Masih di tematika peduli terhadap makhluk hidup kelas 4. Kali ini kita akan membahas muatan IPS saja bagian pertama. Langsung saja kita mulai ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam dan bukan merupakan akibat aktivitas manusia. Jadi, kenampakan alam ini terjadi secara alamiah karena kejadian alam atau peristiwa alam. Kenampakan alam ada yang berbentuk daratan, ada juga yang berbentuk perairan. Nah, kita bahas sekarang ya. Yang pertama adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Maksudnya di sini permukaan laut sebagai titik 0 meternya. Di ukuran ini berdasarkan titik 0 meter pada permukaan laut. Dataran tinggi ini sangatlah cocok dimanfaatkan untuk lahan perkebunan, peternakan, dan juga tempat rekreasi. Nah, karena hal tersebut, maka penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Petani bekerja di perkebunan, mengolah perkebunan, seperti misalkan perkebunan teh dan lain-lain. Kemudian kalau peternak ini biasanya mereka pekerjaannya adalah memelihara binatang ternak yang diambil hasilnya. Ini merupakan contoh dataran tinggi yang berbentuk perkebunan teh. Nah, mengapa perkebunan teh? Karena di kawasan dataran tinggi biasanya memiliki suhu yang rendah, dan suhu yang rendah ini cocok untuk ditanami tanaman teh. Tanaman teh hanya bisa hidup pada daerah dengan suhu yang rendah atau dingin. Yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, lahan pada dataran rendah biasanya dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, di wilayah tempat tinggal kita ini adalah termasuk dataran rendah, sehingga kalian mudah sekali menemui pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan juga industri-industri di sekitar lingkungan kita. Hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama adalah padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan dataran rendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, yaitu beras untuk dimakan. Berikutnya hasil dari pertanian dataran rendah lainnya, yaitu tebu. Kalian pasti sudah sering melihat ya, bahkan ada mungkin dari kalian yang sudah sering merasakan bagaimana rasanya tebu. Tebu itu rasanya bagaimana? Ya, rasanya adalah manis. Nah, karena tebu ini biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Selanjutnya ada kelapa sawit. Kelapa sawit juga masih merupakan contoh pertanian atau perkebunan di dataran rendah.
kelapa sawit ini merupakan bahan baku untuk membuat minyak seperti gambar di sebelah ini. Dia minyak goreng yang berbahan dasar kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah ini contohnya ada peternakan kambing, ikan lele, dan lain sebagainya. Berdasarkan lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan pada dataran rendah, maka mata pencarian penduduk biasanya adalah satu sebagai petani. Petani bekerja di daerah pertanian dan perkebunan. Kemudian peternak, mereka biasanya beternak hewan-hewan ternak. Kemudian yang ketiga ada pegawai perusahaan. Nah, pada daerah dataran rendah biasanya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dibangun, sehingga selain sebagai petani dan peternak, penduduk juga banyak yang bekerja sebagai pegawai perusahaan. Penampakan alam yang ketiga yaitu pantai. Pantai ini merupakan perbatasan antara lautan dan daratan. Atau lebih tepatnya, pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai biasanya landai dan berpasir. Beberapa macam pemanfaatan pantai. Pantai dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Yang pertama, biasanya dimanfaatkan untuk membudidayakan ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, semua yang dibudidayakan ini adalah sumber daya alam yang dihasilkan oleh laut. Yang kedua, pertanian garam. Ini juga merupakan pemanfaatan pantai. Biasanya seperti ini, dimanfaatkan untuk pertanian garam. Nah, kalian lihat di gundukan-gundukan yang ada di sekeliling ini, di tepi-tepi ini, itu adalah gundukan garam. Mata pencarian penduduk di dataran pantai biasanya yaitu nelayan. Nelayan mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan mencari ikan atau mencari sumber daya alam yang ada di laut. Kemudian yang kedua ada peternak ikan. Sudah pasti kalau peternak ikan, mereka membudidayakan ikan untuk menghasilkan sesuatu. Ada lagi yang ketiga, petani kelapa. Di sekitar pantai itu biasanya banyak terdapat pohon kelapa, sehingga di sini penduduk ada yang bermata pencarian sebagai petani kelapa. Petani garam seperti contoh tadi, mereka bekerja untuk membuat garam. Yang kelima ada pekerjaan penjaga pantai. Jadi mereka sebagai penjaga keamanan atau jika terjadi sesuatu di lingkungan pantai, baik dalam hal kebersihan, keselamatan pengunjung, misalkan untuk pantai-pantai yang digunakan untuk tempat wisata. Ciri-ciri sumber daya alam. Masih ingatkan, sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini kita ambil salah satu contoh sumber daya alam, tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh di dataran rendah. Mereka menyesuaikan dengan cara hidup mereka. Misalkan ada tanaman yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, dan ada juga yang hanya bisa tumbuh di dataran rendah karena suhu yang mereka butuhkan berbeda.
Tapi ada juga tanaman yang bisa tumbuh di dua tempat tersebut. Contoh tanaman yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama contohnya adalah padi. Padi ini dapat tumbuh di dataran tinggi maupun di dataran rendah di daerah yang beriklim tropis seperti negara kita. Tanah yang cocok untuk menanam padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan memiliki pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air, tentu dengan dibantu oleh sinar matahari. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari dalam proses pertumbuhannya. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau di lereng-lereng pegunungan. Nah, seperti contoh yang kalian lihat pada gambar ini sawahnya berbentuk tingkat-tingkat atau sawah bertingkat. Nah, sawah-sawah seperti ini yang sering dijumpai di lereng pegunungan itu disebut namanya sengketan. Tanaman sumber daya alam berikutnya yaitu teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Untuk di daerah selain itu, maka teh tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, ini masih gambar teh atau perkebunan teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Nah, berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal penanaman. Semakin tinggi daerah penanaman teh, semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Artinya apa? Jadi semakin tinggi datarannya, semakin ke atas itu tehnya itu semakin bagus, kualitasnya semakin bagus. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru yang saya unggah. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.